Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen pengampu saya, Bapak M. Sarif Khalili, MPDI, tentang bagaimana soal-soal yang diberikan beliau. Mari kita simak penjelasan dan ulasan sedikit materi dari saya. Beberapa hikmah sholat. Hikmah sholat yang perlu diketahui setiap muslim, yaitu mencegah dari perbuatan mungkar. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk akan membentuk pribadi yang mencegah seseorang muslim dari perbuatan yang buruk. Kemudian, sholat juga mendidik menjadi pribadi yang disiplin. Sholat dapat mendidik seorang muslim menjadi pribadi yang disiplin. Setiap muslim dituntut untuk menghargai waktu dengan sebaik-baiknya. Sholat juga dapat melatih menjadi pribadi yang tangguh. Sholat dapat melatih diri untuk menjadi pribadi yang tangguh dan tidak cengeng ketika menghadapi masalah. Kemudian, sholat juga meninggikan derajat. Allah akan meninggikan derajat dan menghapus kesalahan orang yang melaksanakan sholat. Kemudian, sholat juga membersihkan kesalahan dan dosa. Sholat juga dapat meraih pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, hikmah disyariatkan puasa di antaranya. Puasa merupakan sarana untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Kemudian, puasa bisa menjaga hawa nafsu yang dikalahkan. Hal ini dikarenakan jiwa selalu merasa kenyang. Ia akan memicu datangnya syahwat. Sebaliknya, ketika ia merasa lapar, maka ia akan mencegah munculnya syahwat. Kemudian, puasa mendatangkan sifat belas kasih dan simpati bagi orang miskin. Kemudian, selama puasa setahun dikalahkan dan dilemahkan sehingga kemaksiatan berkurang darinya. Puasa juga mengajarkan seorang mukmin untuk terbiasa mengerjakan berbagai ketaatan. Selanjutnya, hikmah zakat. Hikmah zakat adalah membersihkan harta, menumbuhkan kasih sayang, mewujudkan kesejahteraan sosial dan mencegah kesejahteraan. Zakat adalah harta pribadi yang wajib dikeluarkan seorang muslim bila telah memenuhi syarat waktu dan jumlahnya, yang mana zakat adalah harta pribadi yang wajib dikeluarkan seorang muslim bila telah memenuhi syarat waktu dan jumlahnya, yang mana zakat merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salah satu rukun Islam. Selanjutnya, hikmah melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, haji mabrur akan dibalas dengan surga. Kemudian menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghapus dosa, dapat menghilangkan kefakiran, diberi pahala yang besar, mendapat tarbiyah langsung dari Allah, dapat menjalankan syiar paduan umat Islam. Kemudian kita memasuki soal yang kedua. Soal yang kedua, bagaimana puasa dalam ajaran mereka dan apa perbedaannya dengan puasa dalam syariat Islam, Kristen, Katolik, sekte, dan pecahan dari agama Nasrani yang mengalami banyak distori dalam ritual ibadah, mewajibkan penganutnya untuk berpuasa pada hari tertentu. Masuki soal kedua, bagaimana puasa dalam ajaran mereka dan apa perbedaan dengan puasa dalam syariat Islam, Kristen, Katolik, sekte, dan Konghucu? Jawabannya dari agama Nasrani yang mengalami banyak distori dalam ritual ibadah, mewajibkan penganutnya untuk berpuasa pada hari tertentu, tetapi bentuknya macam-macam. Salah satunya berpuasa tidak memakan daging dalam sehari
Ada juga yang berpuasa tidak makan apa-apa kecuali minum air. Sedangkan puasa bagi umat Yahudi bermakna menahankan diri keseluruhannya dari makanan dan minuman, termasuk dari meminum air. Menggosok gigi diharamkan pada puasa hari besar, Yom Kippur dan Tisya, tetapi dibenarkan pada puasa hari kecil. Tata cara puasa dalam Islam mempunyai rujukan baik waktu, teknis, aturan, dan segala detailnya, yaitu apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Bentuk puasa Muslim itu sangat spesifik, unik, dan khusus. Perbedaan yang paling terasa antara puasa yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan puasa-puasa yang disyariatkan kepada umat terdahulu adalah dari segi keringannya di dalam rangkaian ayat tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa Dia menginginkan kemudahan bagi kita dalam puasa ini. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesungkaran bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 185. Selain itu juga, puasa yang disyariatkan buat kita ini dipenuhi dengan berbagai macam rukhsah atau keringanan. Misalnya, orang yang sakit, musafir, dan orang yang tidak mampu dibolehkan tidak puasa, walaupun nanti wajib mengganti baik dengan qadha atau dengan membayar fidyah. Dan salah satu bentuk keringanan puasa buat umat Nabi Muhammad SAW adalah diharamkannya puasa wisal, yaitu puasa terus-menerus tanpa berbuka dan sahur. Puasa itu memang dibolehkan bagi beliau SAW karena beliau mendapat makanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi umatnya, puasa dengan cara menyakiti diri seperti itu termasuk haram hukumnya. Rasulullah SAW melarang sahabat berpuasa wisol sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka. Para sahabat bertanya, "Anda sendiri berpuasa wisal?" Beliau SAW pun menjawab, "Aku tidak seperti kalian. Sesungguhnya Allah memberiku makan dan minum." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dibandingkan dengan jumlah hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan buat umat lain puasa yang diwajibkan buat kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jumlahnya hanya sedikit. Hal itu terungkap ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hanya dalam beberapa hari yang tertentu. Surat Al-Baqarah 184. Umat Rasulullah SAW ini hanya diwajibkan puasa di bulan Ramadan saja, sementara 11 bulan lainnya tidak wajib. Tentu cara seperti ini jauh lebih ringan dari puasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wisol sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka. Para sahabat bertanya, "Anda sendiri berpuasa wisal?" Beliau SAW pun menjawab, "Aku tidak seperti kalian. Sesungguhnya Allah memberiku makan dan minum." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dibandingkan dengan jumlah hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan buat umat lain puasa yang diwajibkan buat kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jumlahnya hanya sedikit. Hal itu terungkap ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hanya dalam beberapa hari yang tertentu. Surat Al-Baqarah 184. Umat Rasulullah SAW ini hanya diwajibkan puasa di bulan Ramadan saja, sementara 11 bulan lainnya tidak wajib. Tentu cara seperti ini jauh lebih ringan dari puasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada Nabi Daud alaihissalam dan umatnya. Meskipun mereka diwajibkan puasa berselang-seling, sehari puasa dan sehari tidak, namun mereka diwajibkan berpuasa sepanjang tahun, seumur hidup. Perbedaan
Sedangkan yang lainnya adalah disyariatkannya makan sahur sesaat sebelum dimulainya puasa. Meskipun makan sahur itu hukumnya sunnah, namun secara tegas Rasulullah SAW menyebutkan bahwa makan sahur itu adalah hal yang membedakan antara puasa kita dengan puasa orang-orang terdahulu, khususnya agama ahli kitab baik Nasrani maupun Yahudi. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya yang membedakan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini diketahui umat-umat lain itu meski diwajibkan berpuasa, tetapi mereka tidak disyariatkan untuk melaksanakan makan sahur. Sekian materi dan presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, saya ucapkan lagi meminta maaf kepada kalian semua. Wabil taufiq waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.